Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di video ini. Perkenalkan, nama saya Silvana Intan Berliani dengan NIM 2106031110012. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis crude protein dengan metode Kejal pada produk daging. Nah, analisis ini berdasarkan pada jurnal milik Jamal tahun 2020 dengan judul penentuan protein pada beberapa produk hewani dari pasal Sulaimaniyah menggunakan prosedur Kedal. Nah, pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih yang akan dicari pada analisis ini. Nah, analisis ini yang dicari adalah protein. Nah, apa tuh protein? Protein itu adalah biomolekul esensial yang sangat penting bagi tubuh manusia karena berperan dalam pembangunan jaringan, sistem imun, dan pada enzim juga. Nah, khususnya pada makanan dan produk hewani itu protein banyak ditemukan. Nah, karena banyak ditemukan pada produk hewani menjadi parameter penting dalam penilaian kualitas dan keamanan pangannya. Salah satu metode standar yang digunakan untuk analisis adalah metode Kejal. Nah, metode Kejal itu apa sih? Nah, metode Kejal itu sendiri adalah metode atau teknik yang digunakan secara luas untuk menentukan kadar crude protein dengan cara mengukur kandungan nitrogen total pada produk daging. Prinsipnya adalah nitrogen yang ada dalam sampel akan diubah menjadi ion amonium dan kemudian diukur dan dikonversi menjadi kandungan protein. Nah, seperti itu adalah konsep dari metode Kejal. Nah, apa sih tujuan dilakukan analisis ini? Nah, tujuannya itu untuk menganalisis kandungan crude protein pada produk daging menggunakan metode Kejal. Nah, mengetahui berapa sih nitrogen total pada produk daging itu. Nah, terus habis itu kita mengkonversi kadar nitrogennya menjadi kadar crude protein dan habis itu dibandingkan sama standar yang berlaku. Standarnya udah bener nggak sih? Udah lolos standar nggak, sesuai sama standar yang ada nggak sih? Nah, fungsinya analisis itu untuk mengetahui apakah daging tersebut sesuai standar atau tidak. Nah, kita langsung masuk ke tahap metode. Nah, di sini kita menggunakan sampel berupa daging sapi, daging ayam, hot dog sapi, dan telur. Nah, dari daging sapi itu diambil bagian veal, nah daging ayam bagian dada dan paha, lalu di bagian telur itu dipisah jadi albumin dan yolk, yaitu putih telur dan kuning telurnya. Nah, untuk reagen yang digunakan itu pakai NaOH 40%, boric acid 4%, indikator methyl red, bromoserol green, dan HCl 0,1 molar. Nah, untuk alat yang digunakan ada timbangan analitik, pisau, cawan petri, oven pengering, desikator, labu Kedal, pemanasan blok, lemari asam, unit destilasi Kedal, terus kondensor air, Erlenmeyer, buret statif, clamp, pipet volumetrik, labu takar, corong kaca, botol semprot air suling, label, dan spidol tahan air. Nah, kita akan lanjut ke tahapnya. Nah, sebelum memasuki tahap sampel yang udah disiapkan dan bahan-bahan yang udah disiapkan tadi, kita mulai dengan tahapan yang pertama, yaitu tahap dimana sampelnya dilakukan digesti. Nah, digesti sampel itu apa sih? Proses pemecahan atau menghancurkan struktur sampel menggunakan asam kuat. Nah, awal mulanya ditimbang sekitar 1 gram sampel kering dari daging merah, ayam, beef, hot dog, telur dalam 3 ulangan triplo. Sampel dimasukkan ke dalam labu Kedal, ditambahkan 30 ml asam sulfat pekat, konsentrasinya 95-97% ke dalam labu. Setelah itu ditambahkan 0,4 gram tembaga sulfat CuSO4 sebagai katalis. Nah, habis itu ditambahkan 3,5 gram kalsium sulfat
K2SO4 untuk meningkatkan titik didihnya. Setelah itu, campuran dipanaskan perlahan dalam lemari asam untuk mencegah terjadinya buih berlebih. Proses digesti ini kemudian dilanjutkan dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius selama 2,5 hingga 3 jam hingga warna bercampur berubah menjadi warna biru berkilau atau iridescent blue. Nah, larutan kemudian dibiarkan dingin pada ruang saja. Habis itu larutan diencerkan menggunakan air suling hingga volumenya 100 ml. Nah, kemudian dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu tahap destilasi. Nah, larutan yang telah berhasil digesti tadi diambil sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan secara hati-hati dengan larutan NaOH 40% sebanyak 10 ml juga. Nah, pasang campuran tersebut pada alat destilasi. Nah, lanjutannya terus disiapkan labu Erlenmeyer untuk menampung amonia, ditambahkan 100 ml larutan asam borat 4% dalam labu penerima, ditambahkan 3 tetes campuran indikator metil merah bromokresol hijau ke dalam larutan tersebut. Nah, lakukan proses destilasi dan arahkan uap hasil destilasi ke labu penerima atau labu Erlenmeyer tadi. Terus dikumpulkan destilat hingga volume dalam penerima mencapai 2 sampai 30 ml. Jadi dalam Erlenmeyer tadi kalau udah didapatkan 25 sampai 30 ml, proses destilasinya bisa diakhiri. Nah, selanjutnya itu adalah tahap titrasi. Nah, tadi larutan yang udah didestilasi kemudian dikumpulkan dalam Erlenmeyer. Nah, setelah itu dilakukan titrasi dengan larutan HCl 0,1 molar. Nah, catat volume HCl yang digunakan saat titrasi tersebut. Dari setiap penambahan itu dicatat. Nah, dari volume yang didapatkan tadi bisa dihitung nih kandungan nitrogen berdasarkan volume titran yang tadi digunakan. Jadi banyaknya HCl tadi itu digunakan untuk menghitung kandungan nitrogennya yang diperoleh menggunakan rumus yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hasil analisisnya berdasarkan tabel menunjukkan presentasi kadar protein dan kadar air pada sampel yang dianalisis dengan metode Kedal. Nah, pertama itu ada chicken meat atau daging ayam. Yang digunakan ada dada ayam segar dan paha ayam segar. Di dada ayam segar memiliki kadar protein rata-rata sebesar 22,01% dengan kadar standar atau label standarnya 24%. Nah, standar errornya kecil yaitu 0,17 yang menunjukkan hasil analisis cukup presisi dan kandungan airnya adalah 76,5%. Nah, pada bagian paha ayam segar memiliki kadar protein rata-rata 19,74% dibandingkan dengan standar yang sebesar 20,90%, standar error sebesar 0,8 dan kadar air 78,57%. Nah, selanjutnya adalah veal meal atau daging merah. Nah, daging sapi silverside segar memiliki kadar protein 20,55% dari standarnya yaitu 22,70% dengan standar error 0,33 dan kadar airnya 76,8%. Nah, daging sapi silverside beku. Nah, jadi ada yang menggunakan yang versi segar dan versi beku itu memiliki kadar protein 19,08% dengan standar errornya 0,47% dan kadar airnya 86,5. Nah, ini lumayan besar karena dia dalam kondisi beku ya waktu itu. Nah, standar errornya pada sampel ini adalah yang tertinggi dalam labelnya, menunjukkan bahwa hasil yang pengukuran pada sampel ini bisa dikatakan kurang stabil. Nah, pada bagian telur yaitu putih telur
egg albumin memiliki kadar protein yang paling rendah, yaitu 11,59% dibandingkan standarnya yaitu 12%. Nah, yang di kuning telur, egg yolk ini memiliki kadar protein 14,73% dibandingkan standar yaitu 16,10. Nah, standar errornya itu berada di 0,29 dan dengan kadar air 50%. Nah, lanjut ke beef meat atau bisa dikatakan hot dog, sosis sapi, beef hot dog. Nah, ini memiliki kadar protein 12,88% sesuai dengan standar 13% yang tertera pada label. Nah, standar errornya adalah 0,07 yang merupakan standar error terendah dalam tabel. Nah, ini menunjukkan bahwa hasil analisisnya sangat presisi dan kandungan airnya itu di 73,9%. Nah, dari sini dapat disimpulkan nih bahwa dada ayam segar memiliki kadar protein tertinggi dan putih telur memiliki kadar protein terendah. Nah, standar error paling tinggi ada pada daging sapi silver side beku. Yang beku itu memiliki error yang paling tinggi. Artinya hasil yang paling bervariasi. Nah, standar error paling rendah itu ada di sosis sapi. Nah, betul yang di beef tadi itu hasilnya paling stabil. Kandungan air tertinggi itu ada pada telur, sedangkan yang terendah itu pada putih telur. Nah, yang terendah itu pada kuning telur. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.